Halo guys, welcome back to my channel. Biasanya aku selalu membawakan konten mengenai seputar dunia kerja. Tapi untuk hari ini aku nggak mau bahas itu ya. Kali ini aku mau ngebahas mengenai pertanyaan dan pernyataan dari para netizen, dari para sahabat-sahabat YouTube sekalian, dari orang-orang yang sayang samaku ya. Seorang amatir tentunya akan mendapatkan cemoohan, mendapatkan kritikan-kritikan pedas, ataupun mendapatkan saran-saran yang mungkin di luar dari logika ya. Baca. Apa-apa saja sih pernyataan gila dan pertanyaan-pertanyaan pedas dari para netizen? Yuk kita coba bahas lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya silahkan boleh klik subscribe terlebih dahulu, tombol di bawah ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, kenapa sih harus subscribe? Karena aku akan banyak sekali memberikan konten-konten menarik lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Banyak dari para teman-temanku, dari netizen-netizen itu nanya, kalau ditanya kenapa nge-YouTube, jawaban aku sih simple ya. Aku cuman mau mencoba untuk mengembangkan apa yang aku bisa. Nah, saat ini profesiku sebagai HRD di perusahaan terbesar yang ada di Asia Pasifik. Nah, aku mikirnya gini, masa iya sih bekerja di perusahaan ternama tapi aku tidak bisa mengambil sedikit pun hal-hal yang bisa membuat aku berkembang dan lebih maju. Maka dari itu, basicku yang sebagai HRD yang mungkin memahami sedikit banyaknya seputar dunia kerja, coba aku kembangkan untuk bisa dijadikan inspirasi bagi orang-orang sekitar. Jujur aja, kalau ngomong di depan banyak orang, mungkin aku sudah cocok disetatuskan sebagai ahlinya. Nah, tapi enggak untuk berbicara di depan kamera. Justru bicara di depan kamera ini adalah hal yang paling mustahil bagi aku. Ini pertanyaan konyol ya. Gini ya, aku cuman bisa jawab enggak. Aku nggak mikir apapun mengenai akun Google AdSense. Yang aku tahu, aku harus bisa berkarya, aku harus bisa berkembang, mencoba untuk menginspirasi semua orang, memotivasi kawan-kawan kerja, karena itu udah membuat aku bahagia. Nah, tapi kayak kawanku bilang, apa katanya, kalau seandainya kita berenang sambil minum air aja bisa, kenapa nggak coba minum air kelapa? Halo, motherfucker. Artinya Google AdSense nggak terlalu kupikirkan. Tapi kalau seandainya memang akun Google AdSense-nya nanti itu di-approve, jam tayangnya sudah capai, total subscribe-nya sudah capai, ya kenapa enggak? Nah, tapi itu artinya adalah sebuah hadiah dari Google AdSense, dari YouTube untuk aku. Tapi aku nggak terlalu mikirkan itu, karena fokus utamaku adalah bagaimana basicku dan kemampuanku bisa untuk menjadi inspirasi bagi semua orang. Ini juga ini pertanyaannya yang sedikit aneh ya, tapi nggak apa-apa lah. Enak nggak sih jadi YouTuber? Oke, aku coba jawab ya. Sebenarnya jadi seorang YouTuber itu enak. Yang nggak enak itu kalau jadi YouTuber amatir kayak aku. Enaknya apa sih? Enaknya itu kita bisa menggibah sendiri ya, tanpa mengajak orang lain. Nah, kemudian kita bisa berbicara sepuas kita, semau kita, tanpa ada yang peduli, tanpa ada orang yang nyuruh berhenti tentunya. Kita bisa keluar dari zona nyamannya kita. Kita bisa mencoba dunia baru, yaitu dunia bagaimana cara menginspirasi orang lain dengan konten-konten terbaik kita. Apalagi ya? Oh iya, kita mengurangi dosa menggibah. Artinya kita tidak mengejek orang, kita tidak menjelek-jelekkan orang, kita tidak membicarakan orang.
Tapi yang kita bicarakan adalah seputar dunia kerja, seputar konten-konten menarik. Jadi kalau kawan-kawan mau coba untuk nge-YouTube, yuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama memulai dari nol. Kita coba. Aduh, ini lagi pertanyaannya angker ya. Kalian aja nggak mau subscribe dan nonton videoku, kayak mana mau dimonetisasi? Nggak apa-apa, ini aku jelaskan sedikit ya. Persyaratan untuk dimonetisasi itu, dia harus mendapatkan 4.000 jam tayang dan mendapatkan 1.000 subscriber dalam 12 bulan terakhir. Subscribernya itu harus 1.000 dulu, baru bisa dimonetisasi. Lagi proses sih, on progress. Dukungannya ya, jangan lupa subscribe. Nah, pertanyaannya ini kayaknya bagus ya. Kenapa sih aku ngambil konten seputar dunia kerja? Sebenarnya dulu itu aku kepingin buat konten tutorial tentang YouTuber pemula. Jadi bagaimana menjadi seorang YouTuber yang baik, menjadi YouTuber yang bisa dimonetisasi. Nah, tapi karena pengetahuan aku seputar YouTube ya, baik itu SEO, kemudian CTR, lalu YouTube kreator, itu kemampuan aku dan pengetahuan aku masih kecil dan masih rendah. Setelah itu aku mikir, basic aku kan HRD, aku juga bisa bicara walaupun sedikit banyaknya. Dari situlah aku baru kepikiran untuk membuat konten seputar dunia kerja. Hal apa yang tidak enak menjadi seorang YouTuber? Sebenarnya pertanyaan ini nggak pantas aku yang jawab ya, karena aku masih baru, karena aku juga masih amatir. Contohnya apa? Contohnya gini, misalnya channelnya itu tidak disukai sama orang, maka tentunya akan dikritik dengan kata-kata yang nggak enak. Ini channel YouTube atau kuburan? Terus apalagi ya? Misalnya kalau seandainya netizen itu nggak suka dengan kontennya, nah biasanya itu akan di-dislike, bahkan ada yang di-spam atau dilaporkan. Padahal sebenarnya kontennya bagus. Lalu kalau dia nggak suka dengan pembawaan YouTubernya, itu gimana? Yang paling sering terjadi ya dibilang alay, lebay, diejek-ejek, diolo-olo. Bukan diobo-obo ya. Bahkan yang membuat aku sedih belakangan ini, ada orang yang bertanya samaku, aku aja baru mulai, datang kalian kan suruh pula aku berhenti. Gini ya. Tapi dari pertanyaan itu, aku coba pahami sedetail mungkin apa sih sebenarnya maksud dari pertanyaan itu. Sambil senyum aku coba pahami, sambil ketawa-ketawa coba cermatin pertanyaan itu maksudnya apa. Nah, ternyata setelah aku cermatin lebih dalam lagi, di pertanyaan itu mengandung hinaan untuk aku. Setelah nggak sengaja aku mendengar percakapan itu lebih detail. Kira-kira sambungan pertanyaannya kayak gini. What? Amazing! Nice! Oh no, baby! Gini ya, sebenarnya gini. Setiap kali aku ngupload video, aku selalu bilang kok, kalau teman-teman suka dengan kontennya, silahkan boleh klik subscribe, lalu nyalakan loncengnya, gitu kan? Nah, kalau seandainya teman-teman itu ngerasa nyesal mensubscribe channelku, teman-teman tinggal melakukan unsubscribe aja. Apa susahnya? Kenapa harus ngatain hal-hal yang membuat mental orang itu jatuh? Apalagi sampai ngatain muka orang. It's no problem, nggak masalah. Itu akan sangat membangun konten-kontenku supaya lebih baik lagi. Karena menurut aku kritikan itu perlu, apalagi saran yang mengarah ke positif ya. Mungkin kamu nggak suka dengan kontennya,
Kan gampang, kamu tinggal dislike aja. Kenapa harus ngomongin sama orang lain? It's the problem adalah di diri kamu sendiri, you know? Gini ya, kami para YouTuber pemula ini, yang kami butuhkan dari teman-teman itu cuma 2 hal aja. Yang pertama yaitu silahkan subscribe dan juga like, kemudian nyalakan loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video berikutnya. Kalau menurut teman-teman itu kontennya bagus dan teman-teman suka. Yang kedua, silahkan berikan saran yang positif supaya membangun channelnya kami. Karena kami itu kan dalam tahap ingin berkembang dan keluar dari zona nyaman. Jadi kalau seandainya teman-teman itu nggak bisa memberikan kritikan dan saran yang positif, malah menjatuhkan mental orang, diam aja itu sudah mensupport kami kok. Apalagi memberikan tombol subscribe, kemudian di like. Dan teman-teman semua mengerti apa sih yang dibutuhkan oleh seorang YouTuber pemula ya. Kedepannya bisa subscribe channel aku. Aku bukannya baper ya, cuman lebih ke bingung aja mau bawa konten apa lagi. Jadi akhirnya hal ini kujadikan konten lah ya. Oke lah buat teman-teman semua, terima kasih yang udah ngeklik video ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silahkan boleh tekan tombol subscribe-nya sekarang juga dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Lalu kalau suka silahkan berikan jempolnya, silahkan boleh like. Kalau ada saran-saran yang untuk kemajuan channelku, silahkan boleh di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih buat teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Don't worry, please stay at my channel, Meldy for channel.